Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki minggu biasa yang kelima. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, bacaan suci hari ini menampilkan kepada kita sekalian cerita di mana ketika Yesus saat itu sedang mengajar orang banyak di tepi pantai Genesaret. Diceritakan bahwa ia naik ke dalam perahu Simon dan bertolak sedikit lebih jauh dari pinggir pantai untuk mengajar orang-orang banyak tersebut. Setelah Yesus selesai berbicara dalam pengajarannya kepada orang-orang banyak yang mendengarkan dia kala itu, ia pun berbicara kepada Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan memerintah Simon Petrus menebarkan jalannya. Sesuatu perintah yang dalam kacamata manusia sangat mustahil. Kita tahu bahwa Simon Petrus latar belakangnya ialah seorang nelayan. Ia mengerti dengan baik jam berapa harus pergi menangkap ikan. Kok ini tiba-tiba Tuhan Yesus yang notabene-nya seorang anak tukang kayu, tidak memiliki pengalaman dalam dunia pernelayanan, memerintah seorang nelayan untuk menangkap ikan, menebarkan jala pada siang hari. Sesuatu perintah yang mustahil. Oleh sebab itu dia pun menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap seekor ikan pun." Orang tengah malam saja mereka tidak menangkap ikan, apalagi pada siang hari. Namun apa yang terjadi? Simon Petrus pun mengerjakan juga apa yang menjadi perintah Tuhan. Disinilah kita dapat juga menimba inspirasi iman, yakni ketaatan, kesetiaan terhadap perintah Sang Guru. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, apa yang mustahil dalam pandangan manusia sangatlah mungkin bagi Tuhan Allah. Buktinya apa? Setelah Simon Petrus mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, ia menangkap ikan begitu besar, bahkan perahu mereka tidak kuat menampung ikan itu. Dikatakan perahu mereka hampir tenggelam saking banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini adalah gambaran bahwa ketika kita percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan janji Tuhan, maka berkat yang akan kita peroleh tidak berkesudahan. Tidak cukup hidup ini menampung berkat yang Tuhan sediakan ketika kita sungguh membuka diri, menyerahkan segala pergumulan hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya.
Para sahabat sabda hidup yang terkasih, perintah Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam mengisyaratkan artinya kita diajak untuk berani keluar dari zona nyaman hidup kita. Berani untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan ini. Tempat yang dalam tentu memberikan risiko yang tinggi. Kita tidak tahu ada apa saja di sana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi satu janji Tuhan yang harus kita pegang selalu, yakni bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan menyediakan rahmat-rahmat yang kita butuhkan ketika kita sungguh percaya, membuka diri, dan senantiasa mau berjalan bersama Tuhan setiap hari dalam pergumulan hidup kita. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Adakah kita sungguh telah membuka diri, membiarkan Tuhan mengajak kita untuk semakin bertolak ke tempat yang dalam, dan pada akhirnya kita didapatinya setia menjadi alat kasih-Nya, mewartakan kabar sukacita karya keselamatan Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.